Oke. Oke, shalom teman-teman. Aduh, selamat Salam. malam dan selamat tahun baru ya buat kita semuanya, walaupun hanya beberapa orang saja ya. Ya mungkin nanti mereka agak terlambat, tapi tidak apa-apa, kita akan mulaikan aja ibaratnya. Mari kita kepada Tuhan, kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada
ini setiap kerinduan kami Tuhan, dan menjadi doa kami di hadapan Tuhan, bahwa setiap jam kami rindu akan lawatan Tuhan. Setiap jam ya Tuhan kami rindu akan kedekatan dengan Tuhan, dan kami sadar akan keterbatasan kami, kelemahan kami, ketidakmampuan kami, bahkan kami seringkali kami menyakiti hati Tuhan dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat malam hari ini kami mau terus memuji memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorai menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan, kiranya itu boleh menjadi harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang akan perbuat sepanjang hari ini, supaya tidak menjadi penghalang kami untuk kami datang bersekutu kepada Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Mari kita akan bersorak bagi Tuhan. Allah itu baik. Kita percaya bahwa Allah itu baik, maka untuk itu kita tetap bersorak meninggikan nama Tuhan.
bersorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang teman-teman ya dikasihi Tuhan, walaupun tidak banyak kita ya, tapi semangat kita tidak pernah kendor untuk tetap memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembuhkan aku, percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu
tambahannya saya persilakan. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami dari pagi, siang, hingga sampai malam hari ini Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih, kami ada sebagaimana kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu pada malam hari ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, memimpin kami, menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami, agar firman-Mu menjadi benih yang baru dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya. Jangan biarkan kami hanya mendengar, jangan biarkan kami hanya membaca dan melihat Tuhan, tapi ajarkanlah kami untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Seberapapun kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam semuanya teman-teman. Salam. Malam. Ya, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal saya. Saya perkenalan diri sedikit ya, bukan sebentar, sedikit ya. Mungkin ada beberapa seperti Om Faa, saya panggil Paci, itu Paci saya. Terus Kak Time, sebenarnya saya panggil Maci ya, calon maksudnya. Jadi saya panggil Kak Time aja gitu loh. Nama saya Yani Bulele dari Nias, Nias Selatan. Sekarang lagi stay di Solo, lagi sama Kak Time. Lagi stay di Solo, teman Kak Time di PAUD ya. Saya pekerjaannya mengajar di TK dan tidak lama lagi akan pergi lagi ke Banyumas. Nanti stay-nya di sana, bukan di Solo lagi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus NYG sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Itu kesempatan yang sangat berharga buat saya ya, karena saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya menyampaikan renungannya singkat, karena di sini bukan kaum awam lagi, tetapi hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi, bahkan ada yang sudah selesai dan bahkan ada yang pendidikannya lebih tinggi, maksudnya yang pemikirannya lebih dewasa tentang Alkitab, tentang teologi. Jadi saya tidak perlu berkuar-kuar lagi untuk menjelaskan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak sekolah teologi, dan saya percaya apapun yang saya sampaikan kita sudah memahami dan sudah mengerti. Saat ini saya hanya mengingatkan saja ya. Langsung saja kita bisa membuka dari Alkitab Yakobus pasal 1 ayat 6. Kita bisa lihat Yakobus pasal 1 ayat 6. Sesuai tema yang sudah kita lihat dari dari flyer-nya, di situ ada temanya iman ya. Dari Yakobus 1 ayat yang ke-6 saya bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Teman-teman, saya tertarik dengan judul iman. Iman adalah topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Kenapa? Iman topik yang sangat menarik. Iman tidak hanya identik dengan orang-orang yang sering datang ke gereja, yang tidak identik dengan sering berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin bergabung dengan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita masih kita rajin ke gereja, kita rajin ibadah, rajin berdoa, sementara ketika kita keluar dari tempat gereja, ketika kita keluar dari
komunitas, misalnya kita sedang melakukan ibadah komsel pada malam hari ini, kita selesai ibadah komsel, kita melakukan hal-hal yang berbeda. Maksudnya kita melakukan hal-hal yang misalnya setelah saya selesai ibadah, saya pergi keluar, saya mau jalan-jalan, atau saya mau ke diskotik sama teman-teman, atau saya mau pokoknya ketemu pacar lah, melakukan hal-hal inilah ketika sudah kita melakukan komsel. Ada begitu banyak orang-orang yang melakukan hal itu, teman-teman. Nah, apakah kita pada malam hari ini, pertanyaannya, apakah itu disebut orang beriman? Ketika sudah beribadah, dia mengatakan, saya kan sudah beribadah, berarti saya punya iman dong. Saya kan berdoa, saya kan sering berdoa, berarti saya punya iman, berarti saya beriman. Karena saya sering berdoa, berarti saya punya iman. Karena saya sering beribadah, berarti itu artinya saya beriman kepada Tuhan. Kita akan belajar 2 poin pada malam hari ini. Iman seringkali menuntun kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, kepada iman dan tidak meraih kenyataan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen berkata, saya beriman, tapi kenapa saya tidak mengalami mujizat? Kita bisa melihat dari Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 40. Tolong salah satu bacakan, atau Kak Lesta minta tolong dibacakan dari Ibrani 11. Ya, baik. Ayat keberapa, Kak? Ibrani 11 ayat 36 sampai 40. Baik, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-36 sampai 40, beginilah bunyi firman Tuhan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan penggunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian. Ya, terima kasih Kak Lesta. Iman dan tidak meraih kenyataan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 36 sampai 40, di situ kita bisa melihat. Di dalam ayat 36 ada pula yang diejek dan didera, ya. Padahal di situ mereka orang-orang yang beriman, di situ mereka orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka masih diejek? Kenapa mereka masih didera? Kenapa mereka masih dibunuh? Padahal mereka mempunyai iman. Nah, kadang kita bingung dengan hal-hal yang seperti itu. Kok bisa ya? Padahal kan di dalam kita sebagai orang yang percaya sering dikatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan jauh dari hal-hal yang membuat kita kecewa. Kita akan jauh dari hal-hal yang membuat kita pokoknya yang mengecewakan hidup kita. Hidup kita akan jauh dari perseteruan, hidup kita akan jauh dari kehidupan orang-orang yang di luar sana. Tapi kenapa di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-36, kenapa umat Tuhan di situ ada yang dibunuh, ada yang masih digergaji padahal mereka beriman? Kita bingung. Kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Saya akan cepat saja. Poin yang kedua, iman seringkali menuntun kita kepada hal-hal yang tidak kita pikirkan. Lah kok bisa? Iman kita seringkali menuntun kita kepada hal-hal yang tidak kita pikirkan. Kok bisa sih Tuhan, padahal kan saya sering beribadah. Kok bisa sih Tuhan, padahal kan saya sering memberikan persembahan, perpuluhan. Tapi kok saya tidak mendapatkan pacar yang ganteng, pacar yang cantik. Kok bisa? Padahal Alkitab mengatakan kalau kita sering berdoa, apapun yang kita minta itu pasti Tuhan kabulkan. Nah, ini berbeda lagi.
itu konsepnya seperti apa dulu, Tuhan akan memberikan. Terkadang karena kita terlalu percaya diri, ya kan? Kita terlalu percaya diri, ya ketika saya berdoa, Tuhan saya minta pacar yang ganteng, saya minta pacar yang cantik, yang gemuk, yang putih, yang mulus, segala macam lah, yang mancung, ya kan? Tanpa kita sadari bahwa apa yang kita minta itu terlalu berlebihan. Tuhan bukannya tidak mampu memberikan, teman-teman. Tuhan mampu memberikan segalanya. Tapi Tuhan melihat itu buat diri kita itu terbaik bukan? Buat diri kita itu berguna, itu bermanfaat nggak? Begitu. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga. Iman seringkali menuntun kita ditolak oleh dunia. Ya, ini berbeda lagi. Kita sudah ibadah, kita pulang dari ibadah. Kok kamu sering ibadah sih? Kamu ikut sama saya, jalan-jalan yuk, minum yuk. Ya, seringkali iman menuntun kita ditolak oleh dunia. Ditolak oleh dunia itu seperti apa? Ya. Ditolak dunia itu seperti apa? Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Ya. Iman seringkali menuntun kita ditolak oleh dunia. Ada begitu banyak ya. Kita sering nyanyi lagu rohani, kita sering baca Alkitab. Lah, kok masih ada sih orang yang di luar sana ketemu, kamu sok suci, pulang ibadah, wih, orang beriman. Malaikat sudah keluar dari gereja, ya kan? Ya terkadang juga kita terpengaruh, kita malu. Ya, itu karena kita tidak percaya diri, itu karena kita sering merasa, ya iman kita masih diombang-ambingkan dengan hal-hal yang duniawi. Iman kita masih digoyahkan oleh hal-hal yang membuat pikiran kita terganggu. Dan disitulah kalau misalnya kita tidak tetap kepada iman kita akan goyah dan kita akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Poin yang keempat, yang terakhir, iman seringkali menuntun kita pada kenyataan yang berbeda dan yang kita harapkan. Ya, di Ibrani, di mana ya? Ibrani 11 masih ayat yang sama, Ibrani 11 ayat yang masih ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, padahal mereka sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah berdoa, sudah bergabung di komunitas-komunitas rohani, sudah menyanyikan lagu rohani. Ya. Kok masih bisa sih Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta? Kok Tuhan tidak memberikan saya pesawat, Tuhan tidak memberikan saya rumah, padahal saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Apa tujuannya? Kok bisa seperti itu? Pikiran kita, pikiran saya terganggu. Saya sendiri pikiran saya terganggu. Ya. Kok bisa sih iman seringkali menuntun kita kepada hal-hal yang tidak kita pikirkan? Lah, kok bisa? Iman seringkali menuntun kita kepada untuk tidak meraih kenyataan-kenyataan itu. Kok bisa sih? Kok bisa gitu loh. Nah, kesimpulannya teman-teman, Tuhan mau memproses kita. Tuhan mau supaya hidup kita lebih layak lagi di hadapannya. Ya, jangan hanya karena ingin memuaskan diri kita sendiri, kita lupa dengan apa yang seharusnya kita minta kepada Tuhan. Nah, jangan sampai dengan kita percaya diri, saya kan sudah beribadah, saya kan sering ke gereja, berarti saya ini orang beriman, berarti apa yang saya minta Tuhan pasti memberikannya. Ya, kesimpulannya, makanya Alkitab bilang anggur yang baru tidak bisa disimpan di tempat yang lama, karena kalau kita mau dapat anggur yang baru, kita harus membuang hidup kita yang lama terlebih dahulu. Ya, kita harus membuang hidup kita ya. Maksudnya membuang hidup yang lama itu seperti apa? Dosa-dosa. Maksudnya hidup yang lama, hidup kita yang dahulu yang tidak melakukan, misalnya dahulu mungkin
jarang ibadah, jarang menghormati orang lain, jarang peduli terhadap sesama atau apapun segala macam yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat hati Tuhan senang, mari kita tinggalkan. Sekarang sudah tahun 2022, bukan berarti semuanya baru, bukan berarti pacar baru juga, rumah baru juga, enggak. Ya, hati kita yang baru, hati kita yang lama, perbuatan yang tidak baik yang dari 2021 kita tinggalkan, kita berikan itu kenangan untuk 2021 dan 2022 mari kita perbaharui. Kita membuat hal-hal yang baru. Ya, bukan berarti kita harus membeli baju baru sebanyak-banyaknya, kita ke mall membeli segala macam yang tidak penting-penting gitu loh. Ya, atau kulit baru gitu. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Hati kita yang kita harus perbaharui. Maka dengan kita mempunyai iman, kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita juga mempunyai iman, bukan berarti apa yang kita minta nanti misalnya ya, saya mengatakan kalau saya punya iman, berarti besok kalau misalnya saya meminta kepada Tuhan, saya minta pacar baru Tuhan, ya mungkin Tuhan tidak akan kasih, mungkin Dia kasih orang yang pincang, orang yang tangannya sebelah panjang sebelah pendek, ya kan saya marah lah, kok ini Tuhan, saya kan sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan lah, kok Tuhan kasih yang ini? Ya bukan seperti itu ya, jangan sampai terjadi seperti itu kepada teman-teman. Berdoa yang baik-baik saja, minta yang baik-baik saja. Kalau mau Tuhan memberikan yang terbaik, mari terlebih dahulu kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, oke. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf jika misalnya firman yang saya sampaikan tidak begitu ngeh sama teman-teman ya, karena saya percaya kita sebagai lulusan sekolah teologi tidak perlu lagi saya menjelaskan, karena saya percaya bahwa kita sudah memahami semuanya. Hanya saja tugas kita saat ini mengingatkan jangan sampai kita lupa akan firman Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar, kiranya Tuhan memimpin kami agar kami hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini kami sebagai orang-orang percaya Tuhan yang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami jalan yang terbaik Tuhan. Dan begitu juga firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah firman-Mu menjadi benih yang baru untuk kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Yani untuk menguatkan iman kita satu persatu, dan kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kita untuk kita tetap berjalan bersama Tuhan melalui firman Allah malam hari ini. Oke baik teman-teman, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin nanti oleh Kak Maria, dan mungkin teman-teman ada yang pokok doa dipersilakan sebelum saudari Kak Maria mendoakan kita atau menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan ke yang pelayanan. Baik teman-teman, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada pergumulan, beban hidup yang perlu didoakan, dipersilakan. Mungkin ada dari Delesta. Ya, Kak Tini. Oke, baik. Saya mau dukungan doa dari teman-teman. Saat ini Lestari mau ini mau pengajuan judul. Udah ada beberapa judul yang saya dapat.
tapi masih ragu untuk apa ya? Ke dosen pembimbingnya, iya. Jadi ini minggu depan ini nanti setelah saya UAS, ya saya akan mengajukan judul saya dan semoga judul saya nanti dapat di-ACC sama dosen pembimbing. Jadi untuk minggu ini juga didoakan Lestari akan menghadapi UAS semester 5. Jadi semoga lah diberikan hikmat ya dari Tuhan. Semoga Lestari bisa mengerjakannya dan terlebih-lebih dalam TA ya, kalau karena saya D3 bukan S1, saya D3, jadi kami tuh nyusun TA. Jadi ya mohon dukungan teman-teman semua. Dan saya juga sangat bersyukur saat ini Tuhan sudah memberikan kekuatan dan sudah bisa bergabung dengan teman-teman malam hari ini. Walaupun banyak di sana tugas, ya, tapi ya kalau kita juga tidak berserah kepada Tuhan, ya semua akan sia-sia. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Delesta. Tidak ada dari kami, staf pergumulan hidup. Karya. Selamat malam, Karya. Ya, malam juga, Kak. Tidak ada pergumulan, Kak. Pokok doa yang perlu didoakan. Beban hidup, masalah, pergumulan. Persilahkan. Ya, pergumulannya bersyukur aja untuk setiap berkat Tuhan yang terus dirasakan sampai saat ini. Dan keduanya itu untuk pelayanan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada dari Kak Fa'a. Tidak ada. Dek Yani. Tidak ada. Tadi Kak Krisman udah saya japri, katanya nggak bisa ikut ibadah malam ini karena lagi sakit. Jadi dia tadi minta dukungan doa, berdoa supaya dia cepat pulih, cepat sembuh. Suaranya hilang katanya. Sementara besok dia ada pelayanan pemakaman lah. Dan pemakaman besok, jadi kita berdoa untuk Kak Krisman supaya suaranya dapat kembali lagi dan bisa dapat. Dan juga banyak teman-teman kita yang lainnya yang sedang sibuk ya, makanya mereka nggak bisa ikut ibadah. Mereka sibuk mempersiapkan skripsi karena ini udah semester baru, jadi udah banyak yang masuk kuliah. Ini kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk para pemimpin bangsa negara ini, berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani, juga berdoa buat komunitas kita. Kita bersatu di dalam doa. Nanti langsung diakhiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami bersyukur atas setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat, gagah, hebat, perkasanya kami, semuanya hanya karena kasih anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada kata yang indah untuk kami melukiskan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Hanya doa dan ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Seberapapun kami yang hadir dalam ibadah malam hari ini, kami percaya kami semua telah diberkati melalui Tuhan. Sebelum kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan, kemanusiaan dan dengan untuk dosa. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, menguduskan dan menyucikan setiap kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan mengendengkan telinga-Mu untuk mendengar setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kini Tuhan terus memulihkan bangsa dan negara ini. Engkau yang memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan sampai kepada pemimpin yang rendah sekalipun. Dan yang memimpin setiap langkah-langkah hidup mereka agar mereka memiliki kualitas hidup yang baik dalam kepemimpinan mereka, dan juga yang memurnikan motivasi mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga
kepemimpinan mereka dapat menghasilkan hal yang terbaik guna kepentingan bersama bagi bangsa dan negara kami. Dan juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa negara ini, yang duduk di bangku pemerintahan, kini Tuhan juga yang menolong, menyertai dan supaya pelayanan pekerjaan mereka dapat menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang, sehingga apa yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang sedang ada di dalam ladang pelayanan, baik misionari, pendeta, dan seluruh sekolah-sekolah teologi yang ada. Semoga Tuhan juga yang memberkati, menolong dan memelihara mereka semua, sehingga mereka memiliki semangat untuk terus melayani Tuhan dan mengabarkan kabar sukacita, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat komunitas kami, baik NUG dan juga PPNB. Kiranya Tuhan yang terus memberkati komunitas ini, berikan kebersamaan, berikan kesatuan hati, sehingga komunitas ini semakin hari semakin berkembang, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya juga dapat berkembang. Aku sekali berdoa buat Konsel Timoteus, ya Tuhan juga berkati, seberapa kami yang hadir malam hari ini, dan juga yakin dan percaya bahwa Tuhan berkati kami. Mereka yang belum hadir saat ini, dan mereka sedang dalam keadaan sakit, dan berdoa buat mereka, kiranya Tuhan yang menolong, memulihkan dan memberkati, sehingga mereka dapat bersuka cita karena mereka menikmati pemulihan daripada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami berbagai kesibukan apapun itu Tuhan, Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan mereka semangat, sehingga segala kesibukan pekerjaan yang mereka kerjakan semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdoa buat Lestari yang minggu depan akan mengikuti UAS dan memberikan hikmat dan daripada Tuhan segala usahanya dalam belajar selama ini. Ya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati sehingga pada saat mengikuti UAS nanti, Lestari dapat mengikutinya dengan baik. Setiap pertanyaan yang ada dapat dijawab dengan jawaban-jawaban yang terbaik Tuhan. Terutama dalam pengajuan judul skripsinya, berikan dia hikmat daripada Tuhan, berikan ide yang cemerlang, sehingga judul skripsi yang diajukan dapat diterima oleh dosen, dan apapun nanti yang dia kerjakan melalui skripsinya, kiranya semuanya dapat dikerjakan dengan campur tangan Tuhan saja. Dan skripsinya juga dapat membuahkan hasil yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga buat keluarganya Engkau yang berkati, menjaga diri rasa terutama dalam kuliah, segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang terus bekerja bersangkutangan, mencukupi dan memenuhi segala sesuatu yang diperlukan. Itu juga buat saudara kami karya, Engkau yang memberkati dalam pelayanan, kita semangat untuk terus melayani Tuhan, sehingga seluruh hidupnya dapat digunakan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan semua kami yang hadir malam hari ini, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Setiap kami memiliki pergumulan, kami percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Berikan kami hati yang bijaksana dalam jalan kami, supaya kami memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun badai persoalan hidup yang kami alami, kami tidak goyah, kami tidak gentar, karena kami mempunyai iman, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menolong. Serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam tangan Tuhan. Seperti dua keluarga kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang ada di Nias maupun yang ada di luar Pulau Nias. Yang kasih setia Tuhan, penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang senantiasa memelihara dan keluarga. Kita yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa dan pengharapan kami dan serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.